Awal abad ke-19, di pedesaan Inggris yang tenang, berdirilah Longbourn, rumah bagi keluarga Bennet. Pada masa itu, pernikahan adalah segalanya bagi seorang wanita. Dan Nyonya Bennet, ia hanya mendambakan satu hal, menikahkan kelima putrinya dengan pria mapan. Di sisi lain, Tuan Bennet, seorang pria cerdas dan jenaka, seringkali hanya bisa tersenyum geli melihat tingkah istrinya. Jane, Elizabeth, Mary, Kitty, dan Lydia. Kelima putri mereka, masing-masing dengan kepribadian unik, menapaki jalan mereka sendiri di bawah ekspektasi orang tua. Tentu saja, masa depan mereka, idealnya adalah menikah dengan pria baik. Keluarga Bennet, seperti keluarga lainnya, berharap yang terbaik untuk putri-putri mereka. Di dunia yang mementingkan penampilan, setiap langkah, setiap momen seperti sandiwara yang dirancang dengan cermat. Dalam kungkungan norma sosial yang ketat, reputasi seorang wanita bagai lilin ditiup angin. Kedatangan Tuan Bingley dan temannya Tuan Darcy, dua pria kaya, membuat keluarga Bennet gempar. Kehadiran mereka menjanjikan cinta baru dan kemungkinan persahabatan abadi. Tetapi pada saat yang sama, luka lama dan konflik masa lalu bisa saja muncul ke permukaan. Di tengah pusaran emosi, putri-putri keluarga Bennet mendengarkan hati mereka dan menghadapi pilihan yang dapat mengubah hidup mereka selamanya. Inilah Nyo Bennet, ibu dari keluarga Bennet dan ibu dari 5 putri. Tentu saja, terkadang ia membuat suasana rumah yang damai menjadi sedikit ramai. Keinginan terbesar Ned adalah menikahkan kelima putrinya dengan pria kaya raya. Putri sulungnya, Jane, adalah gadis yang sangat baik hati. Lembut dan baik hati, Jane selalu berusaha melihat kebaikan dalam diri setiap orang. Ia benar-benar anak sulung yang seperti malaikat. Tokoh utama kita, Elizabeth, adalah gadis yang cerdas dan mandiri. Elizabeth memiliki pikiran yang tajam dan selera humor yang tinggi. Ia juga memiliki hati yang tulus dan hangat. Mary adalah kutu buku di keluarga ini. Ia lebih suka berada di ruang belajar yang tenang daripada menghadiri pesta dansa yang ramai. Mary memang pemalu dan pendiam, tapi ia menemukan kebahagiaan sejati dalam buku dan musik. Putri bungsu, Catherine dan Lydia, selalu bersama seperti perangko. Sebenarnya, mereka berdua masih polos dan hanya peduli dengan pria tampan dan gosip terbaru. Tipikal anak muda, bukan? Kalian harus ingat, menikah dengan pria kaya adalah hal yang terpenting. Begitulah nasihatnya Bennet kepada putri-putrinya. Hidup kalian akan bahagia jika mendapatkan suami kaya raya. Lydia, si bungsu, seperti cahaya matahari yang selalu ceria. Dia spontan, tidak bisa diam, dan selalu ingin diperhatikan. Seperti bunga matahari yang selalu mencari sinar mentari. Tapi di balik pesonanya, tersembunyi kekurangan, seperti susu yang mudah basi. Tuan Bennet selalu tersenyum, mengawasi keluarganya. Ia seperti menikmati tingkah laku istri dan anak-anak perempuannya. Namun, di balik sikapnya yang dingin, tersimpan kasih sayang seorang ayah, terutama untuk Elizabeth. Keluarga Bennet, terlepas dari segala kekurangan dan keanehan mereka, memiliki ikatan cinta yang kuat, tak tergoyahkan oleh gosip dan rumor. Kisah keluarga yang ceria dan penuh warna ini baru saja dimulai. Mereka akan menghadapi tantangan cinta, keluarga, dan norma sosial. Kabar tentang kedatangan Tuan Bingley menyebar dengan cepat seperti angin. Tuan Bingley, seorang pria kaya raya, akan tinggal di Netherfield. Nyonya Bennet sangat gembira. Kesempatan baik sekali, serunya. Akhirnya, Tuan Bingley tiba bersama saudara perempuannya dan Tuan Darcy yang terlihat angkuh. Tuan Bingley ramah dan mudah bergaul, dan sepertinya ia menaruh hati pada Jane. Sebaliknya, Tuan Darcy bersikap dingin dan sombong seperti es. Sikapnya yang angkuh dan tinggi hati membuat penduduk Longbourn berbisik-bisik. Tak disangka, kedatangan mereka mengguncang ketenangan Longbourn, mengungkap perasaan terpendam, dan memutar roda takdir. Kesombongan Darcy dan prasangka Elizabeth bagaikan dua kuda di jembatan sempit. Keduanya sama-sama enggan mengalah. Elizabeth menganggap Darcy sombong, angkuh, dan memandang rendah keluarganya, terutama teman-temannya. Ia pun dengan berani mengkritik setiap perilaku Darcy yang dianggapnya tidak sopan. Di sisi lain, Darcy justru terpikat dengan kecerdasan dan sikap Elizabeth yang percaya diri. Ia tertarik dengan kepribadian Elizabeth yang unik. Hubungan mereka berdua rumit, seperti benang kusut yang dipenuhi perasaan samar dan sulit ditebak. Layaknya dua pemanah yang bersiap melepaskan anak panah, mereka selalu terlibat perang saraf yang menegangkan setiap kali bertemu. Kehadiran Bingley dan Darcy menciptakan riak kecil di desa Longbourn yang tenang. Elizabeth memiliki perasaan yang rumit terhadap Darcy. Ia merasa kesal dengan kesombongan Darcy. Namun di saat yang sama, ia juga merasakan hatinya tertarik pada pesona pria itu. Jane dan Tuan Bingley
bagaikan gayung bersambut, jatuh cinta pada pandangan pertama. Tuan Bingley yang ramah dan sopan, terpikat oleh kecantikan dan kelembutan Jane. Ia dimabuk asmara. Awalnya, mereka berbincang dengan malu-malu. Namun seiring berjalannya waktu, mereka semakin akrab dan dipenuhi tawa ceria. Bisikan manis dan tatapan penuh arti menjadi bahasa rahasia mereka. Di pesta dansa, mereka berdansa waltz dan tarian lainnya dengan anggun, bagai pasangan serasi dalam lukisan. Sepanjang malam, mereka larut dalam kebersamaan. Keharmonisan mereka terlihat begitu jelas. Semua orang di Longbourn, dari tetangga hingga anjing peliharaan, berharap Jane yang baik hati akan mendapatkan pernikahan bahagia seperti di negeri dongeng. Nyonya Bennet tak pernah sebahagia ini. Kepada siapapun ia bertemu, ia selalu membanggakan calon menantunya. Bahkan Elizabeth yang awalnya ragu, akhirnya percaya pada ketulusan Tuan Bingley. Elizabeth memandang Jane yang berbahagia dengan penuh kasih sayang. Ia berharap kebahagiaan kakaknya akan abadi selamanya. Namun, seperti awan gelap yang menutupi sinar mentari yang hangat, kebahagiaan Jane dan Tuan Bingley terusik oleh kehadiran Tuan Darcy. Darcy khawatir akan masa depan sahabatnya jika terikat dengan keluarga yang tidak setara, seperti menjaga nama baik keluarga yang sudah turun-temurun. Harga diri dan prasangka Darcy membuatnya memandang rendah keluarga Bennet. Baginya, Bingley dan keluarga Bennet seperti langit dan bumi. Akhirnya, ia membujuk Bingley untuk kembali ke London dan meninggalkan Netherfield. Jane pun hancur, seperti Roro Jonggrang yang ditinggal Bandung Bondowoso. Elizabeth marah besar kepada Darcy. Ia yakin bahwa Darcy lah penyebab nelangsa kakaknya. Rasa benci pun mulai tumbuh di hati Elizabeth, seperti api yang siap membakar. Saat Jane sedang bersedih hati karena Tuan Bingley, seorang tamu baru datang ke Longbourn. Ia adalah seorang perwira muda yang tampan dan menawan bernama Wickham. Dengan sikapnya yang sopan dan penuh perhatian, ia berhasil memikat hati semua orang, terutama Elizabeth. Tak lama kemudian, Wickham dan Elizabeth menjadi dekat, dan Wickham pun menceritakan kisahnya. Ia berkata bahwa Darcy membencinya dan telah merampas warisan yang seharusnya menjadi miliknya. Mendengar cerita Wickham, Elizabeth merasa iba dan rasa tidak sukanya pada Darcy semakin menjadi-jadi. Kini, Elizabeth yakin bahwa di balik sikap Darcy yang dingin, tersembunyi sifat kejam dan tidak berperasaan. Kemarahan Elizabeth pada Darcy semakin membara. Penilaiannya tertutupi oleh pesona Wickham. Ia mempercayai semua ucapan Wickham tanpa mengetahui kebenarannya. Rasa bencinya pada Darcy semakin menjadi-jadi. Namun di balik wajah menawannya, Wickham adalah pria egois dan serakah yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Ia menanamkan benih keraguan dan kebencian terhadap Darcy di hati Elizabeth dan membangun tembok pemisah di antara mereka. Kemungkinan mereka untuk berbaikan semakin menipis. Liman Cogan Chongjok. Kepulangan Tuan Darcy yang tiba-tiba dari perjalanan bisnisnya membuat suasana menjadi hening. Ia membuat Elizabeth terkejut dan gelisah dengan mengatakan bahwa ia memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan secara pribadi. Tanpa basa-basi, Darcy langsung menyatakan perasaannya dengan melamar Elizabeth. Namun, bukannya merasa bahagia, Elizabeth justru semakin bingung dengan pengakuan Darcy. Ia justru mulai menyebutkan satu persatu hambatan dalam hubungan mereka, seperti status keluarga Elizabeth, kelas sosial, dan kekurangan harta, seolah-olah sedang melakukan negosiasi. Sikapnya yang terkesan kaku dan penuh perhitungan semakin memberatkan hati Elizabeth. Alih-alih terdengar tulus, ucapan Darcy justru menunjukkan penghinaan terhadap Elizabeth dan keluarganya. Bagaimana mungkin hati Elizabeth luluh dengan lamaran yang dingin seperti itu? Penuh dengan kesombongan dan prasangka, pengakuan Darcy sangat jauh dari rasa hormat dan ketulusan yang Elizabeth harapkan dari seorang suami. Jawaban Elizabeth datang seperti kilat, tiba-tiba dan penuh amarah. Dia menolak cintanya dengan tegas dan dengan tajam mengkritik kesombongan Darcy, harga dirinya yang tinggi, dan sikapnya yang merendahkan keluarganya. Dia menuduh Darcy telah menyakiti Jane dan menyebarkan kebohongan tentang Wickham. Wajah Darcy memucat saat menyadari bahwa ia telah ditolak. Kepercayaan dirinya hancur berkeping-keping, hanya menyisakan kesedihan dan kekecewaan yang mendalam. Di hadapan kemarahan dan kebijaksanaan Elizabeth, Darcy akhirnya menyadari kesalahannya. Dikuasai rasa malu dan putus asa, Darcy meninggalkan Longbourn tanpa sepatah kata pun. Kepergian Tuan Darcy yang tiba-tiba membuat Elizabeth sangat terkejut. Kata-katanya menusuk hatinya seperti duri. Keluarganya pun tak mampu menghiburnya. Saat hatinya sedang gundah, sebuah surat datang. Surat ini akan mengubah segalanya. Surat itu dari Tuan Darcy. Ia membela diri dari semua tuduhan yang dilayangkan padanya. Dengan tangan gemetar,
Elizabeth mulai membaca surat itu. Setiap kalimat dalam surat itu seperti kunci yang membuka teka-teki. Setiap kata memunculkan pertanyaan tentang fakta-fakta yang tak diketahuinya. Tuan Darcy menjelaskan alasan kepergiannya yang tiba-tiba. Ia mengaku telah membujuk Tuan Bingley, sahabatnya, untuk menjauhi Jane. Ia mengira perasaan Tuan Bingley tidak tulus. Ia menyesali kesalahannya di masa lalu, mengakui bahwa kesombongan dan prasangkanya telah membutakannya, sehingga tidak dapat melihat ketulusan keluarga Bennet. Mengenai Tuan Wickham, ia mengungkapkan bahwa pria itu adalah seorang penipu yang mencoba menjerat adiknya demi uang. Surat Tuan Darcy sangat mengejutkan Elizabeth. Semua yang selama ini ia yakini runtuh, dan kebenaran mulai terungkap. Penyesalan dan rasa malu memenuhi hati Elizabeth, tetapi di saat yang sama, rasa hormat terhadap kejujuran dan ketulusan Tuan Darcy mulai tumbuh. Kedamaian Longbourn tiba-tiba diguncang berita mengejutkan. Lydia, putri bungsu keluarga Bennet, menghilang. Ia pergi bersama Tuan Wickham yang tampan itu. Kabar ini bagai petir di siang bolong, membuat semua orang terkejut. Rasa malu karena putri mereka kawin lari menghancurkan keluarga Bennet. Seperti kata pepatah, berita buruk menyebar dengan cepat. Keluarga Bennet putus asa. Tuan Bennet pun segera mencari Lydia. Seperti takdir yang digariskan, layaknya pahlawan dalam cerita rakyat, Tuan Darcy muncul. Ia kesampingkan harga dirinya, melupakan sakit hati masa lalu, demi membantu keluarga Bennet. Tuan Darcy, dengan penuh kerahasiaan, mulai mencari keberadaan kedua pasangan itu. Ia pergi ke London, kota besar dengan hiruk-pikuk manusia, tempat yang mudah untuk bersembunyi. Ia berhasil membujuk Wickham untuk menikahi Lydia, bukan karena cinta, melainkan dengan imbalan harta. Tanpa pamrih, ia gunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk menjaga nama baik keluarga Bennet. Sungguh seorang bangsawan sejati, keberanian dan kemurahan hati, betapa mulianya sifat itu di masa tersebut. Tindakannya mencerminkan hati yang tulus. Ia adalah sosok yang rela berkorban demi keluarganya. Meskipun kecerobohan Lydia telah teratasi, keluarga Bennet masih dirundung kesedihan. Elizabeth diliputi perasaan yang rumit. Ia bersyukur atas kebaikan Tuan Darcy, namun ia juga malu atas kesalahpahamannya di masa lalu. Perasaan yang tak terdefinisikan pun berkecamuk dalam hatinya. Tuan Darcy juga telah banyak berubah. Ia tidak lagi angkuh, melainkan bersikap rendah hati dan penuh hormat. Ia menyadari kesalahannya dan berusaha untuk bertanggung jawab. Apakah ini takdir atau hanya kebetulan? Keduanya bertemu kembali. Suatu hari, mereka bertemu secara tak terduga di pedi Inggris yang seindah lukisan. Meskipun suasana canggung, ada daya tarik yang kuat di antara mereka. Tuan Darcy dengan tulus meminta maaf kepada Elizabeth atas tindakannya di masa lalu. Kali ini, tidak ada pernyataan besar atau kata-kata tajam. Darcy hanya membuka hatinya untuk Elizabeth. Tanpa pamrih, tanpa kepura-puraan. Dia mengungkapkan kekagumannya pada kecerdasan Elizabeth, independensinya, dan semangatnya yang kuat. Seperti seorang pangeran yang menyatakan cintanya pada putri yang tangguh. Tersentuh oleh ketulusan dan kasih sayangnya yang dalam, Elizabeth menerima lamarannya. Seperti dua insan yang ditakdirkan bersama, cinta mereka telah mengatasi kesombongan, prasangka, dan pandangan masyarakat. Mereka saling percaya dan menghormati, dan akan membangun masa depan bersama yang dipenuhi dengan cinta yang tak tergoyahkan. Seperti matahari dan bulan yang bersinar bersama selamanya. Matahari terbenam di atas kediaman Pemberley yang megah, memancarkan cahaya keemasan. Darcy dan Elizabeth berdiri berdampingan, bergandengan tangan, menatap cakrawala yang luas. Kisah mereka adalah tentang perubahan, rasa hormat, dan cinta yang mendalam. Mereka mengatasi prasangka dunia dan kesombongan diri, dan akhirnya menemukan takdir mereka dalam pelukan satu sama lain. Sekarang, mereka melangkah bersama menuju masa depan yang dipenuhi kebahagiaan dan harapan. Kisah cinta Darcy dan Elizabeth mengajarkan kita tentang kekuatan, memaafkan, dan keindahan cinta sejati yang luar biasa. Terima kasih telah menjelajahi dunia romantis Pride and Prejudice bersama kami. Jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan, serta bagikan video ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saat tirai kisah ini ditutup, mari kita renungkan kembali pesan abadi yang disampaikan oleh Pride and Prejudice. Perjalanan Darcy dan Elizabeth mengajarkan kita tentang pentingnya pengertian, makna pengembangan diri, dan kekuatan cinta yang luar biasa. Meskipun kisah mereka berakhir di sini, cinta mereka akan tetap hidup dalam hati kita dan terus menginspirasi. Semoga Anda menikmati perjalanan menyelami karya abadi
yang dicintai di seluruh dunia ini. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa klik suka, berlangganan kanal ini, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah yang lebih kaya dan mengharukan. Sampai jumpa di petualangan sastra berikutnya yang akan membawa perspektif dan pencerahan baru. Karena setiap cerita menyimpan sudut pandang dan hikmah yang berharga. Sampai saat itu, tetaplah penasaran, pupuk imajinasi Anda, dan selamat membaca.